Perkenalkan, nama saya Nopriana Wolowadu dengan NIM 20030300101, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang saya kerjakan dalam bentuk makalah dengan tema konsep politik dan teori negara. Baik, saya langsung saja pada inti pembahasannya, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang ilmu politik. Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat dengan cabang ilmu lainnya. Namun walaupun ilmu itu saling berdampingan dan berhubungan erat, tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu sosial lainnya dengan melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi di masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem komunikasi dan lainnya. Setiap sistem tentu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing untuk menjaga kelangsungan hidup di masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menjalankan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu untuk masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui dan memahami ilmu politik mulai dari lingkup kecil sampai lingkup yang lebih luas. Bab 2 pembahasan pengertian politik. Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, berwujud proses pembentukan keputusan khususnya dalam negara. Dengan demikian, ilmu politik adalah cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut mempunyai tentang kerjasama manusia untuk mencapai suatu. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yaitu kota yang berstatus negara. Istilah politik diartikan sebagai macam kegiatan, tujuan dari sistem itu untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu. Plato dan Aristoteles mengungkapkan endemen atau good life atau usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang baik. Di samping ini, politik dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu teori klasis Aristoteles. Politik adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang ketiga adalah politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Selain dari sudut pandang yang berbeda, para filsuf tentang ilmu politik juga membedakan definisi-definisi tentang ilmu politik. Di antaranya, menurut Blantasy Garmer dan Frank Goodenough menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan negara. Yang kedua, menurut Shelley dan Stephen Locke menyatakan bahwa merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan. Menurut Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara. Dan empat, menurut Laswell adalah berpendapat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan. Yang kelima, Ussip K. Flechteim dalam Fundamental of Political Science mengakses bahwa ilmu politik adalah ilmu khusus yang mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisme kekuasaan beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Yang keenam, menurut J. Barents berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami adalah kekuasaan politik, legitimasi sistem politik, dan juga partai politik. Secara teoritis, ilmu politik terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, valuasional, artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuasional ini terjadi atas filsafat politik dan ideologi politik sistematis. Yang kedua, non-valuasional, artinya ilmu hanya mendeskripsikan dan mendapatkan suatu peristiwa-peristiwa lain tanpa mengaitkan dengan moral norma. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan
dengan pemusatan perhatian para perjuangan manusia mencapai mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Ruang lingkup politik dan tujuan politik. Yang pertama, teori politik yang meliputi politik sejarah, perkembangan politik, dan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga politik meliputi undang-undang dasar, pemerintahan pusat atau nasional, pemerintahan daerah atau lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintahan, dan perbandingan lembaga politik. Yang ketiga, partai golongan umum dan pendapatan umum mencakup partai politik, golongan-golongan sosial, golongan-golongan asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, dan administrasi dan pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional politik, internasional organisasi dunia, administrasi, dan hukum internasional. Pada dasarnya, ilmu politik mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan tertentu. Konsep-konsep dasar politik. Konsep adalah abstrak atau mencerminkan persepsi dengan realitas atau dasar konsep, dan seperangkat konsep disusun atau dirumuskan. Generalisasi adalah observasi mengenai suatu fenomena tertentu berkembang menjadi observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Konsep negara. Negara adalah suara organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakat. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau satu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi pada sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kelima, pembagian, distribution atau alokasi. Pembagian adalah bagian penjatahan nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga, dan sesuatu yang ingin dimiliki manusia. Teori politik adalah bahasan dari generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Menurut Thomas P. Jenkins, teori politik dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori politik behavior, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moral dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan teori voluntasional atau mengandung nilai yang termasuk gelombang-gelombang, antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi dan sebagainya. Yang kedua, teori yang menggambarkan dan membahas fenomena fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai, atau disebut dengan teori non-voluntasional, atau bisa dipakai istilah follow free atau disebut bebas nilai. Biasanya bersifat deskriptif atau berusaha membahas fakta politik sedemikian rupa. Tujuan politik, perspektif intelektual. Tujuan politik adalah tujuan berpolitik dan untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak baik dalam politik, masyarakat harus belajar seni politik, asas dan nilai politik yang dianggap penting. Perspektif intelektual adalah perspektif yang mempergunakan diri sebagai titik tolak, sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan pada apa yang dianggap salah oleh individu. Perspektif itu bertolak dan bangun berdasarkan apa yang anggap salah oleh individu. Kedua, perspektif politik.
Pandangan intelektual mengenai politik tidak jauh berbeda dengan pandangan politisi, di mana politik hanya dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Konsep dasar politik dan implementasi dalam pemerintahan. Istilah negara muncul pertama kali pada abad ke-15 di Eropa Barat. Istilah ini berasal dari kata status atau bahasa Belanda dan Jerman. Pengertian negara dikemukakan oleh F. Iswara bahwa negara adalah satu organisasi politik teritorial suatu bangsa yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan artinya bahwa pemerintahan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional. Negara digerakkan oleh pemerintahan yang berdaulat dalam bentuk-bentuk demokrasi. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang berdaulat adalah gabungan seluruh perlengkapan negara. Kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu berdaulat ke dalam dan berdaulat keluar. Berdaulat ke dalam artinya pemerintahan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara, ditaati oleh seluruh rakyat. Berdaulat keluar artinya pemerintahan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memudahkan hubungan kerjasama dengan negara lain, baik kerja politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta melindungi keselamatan dan kedaulatan negara dari segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ada 3 macam pengertian pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintahan sebagai gabungan seluruh badan kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara dalam arti luas, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pemerintahan sebagai kepala negara atau badan kenegaraan yang tertinggi yang berkuasa pemerintah wilayah-wilayah negara. Dan yang ketiga, pemerintah sebagai dasar eksekutif, presiden dibantu oleh kabinet-kabinet. Jadi disimpulkan bahwa setiap pemerintahan suatu negara harus berdaulat penuh ke dalam dan keluar agar negara dapat berdiri tegak selamanya. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya pemerintahan. Jadi suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila pemerintahan ada di tangan rakyat. Demokrasi formal adalah menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa sertai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Semua dianggap sederajat dan mempunyai hak sama baiknya dalam hak memilih, mengeluarkan pendapat, menjadi wakil rakyat, serta menjadi menteri. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yang menitik beratkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan demokrasi material dengan menghilangkan keburukan dan menggunakan kebaikan. Cara penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat di lapangan terbuka dan dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya atau pendapatnya melalui perwakilan yang diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini gabung dari demokrasi langsung dan perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di DPR, tetapi kontrol oleh pengaruh rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Yang kedua, bersifat konstitusional. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar, tidak bersifat absolutis manusia atau kekuasaan yang terbatas. Dan yang ketiga, presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
lebih lanjut dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangani presiden. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di samping presiden ada DPR. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membuat undang-undang dasar dan untuk menetapkan anggaran dan belanja negara. Yang kelima, menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab. Ia bukan direktur atau kekuasaan yang bersifat pribadi. Demikian penjelasan dari materi yang saya sampaikan, dan pada bab yang terakhir, kesimpulan. Politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan bermasyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Politik mencapai tujuan negara, di antaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, dan tata tertib, keadilan, kesehatan, dan pendidikan. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikannya yang sifat membangun akan saya nantikan. Terima kasih. Salam, selamat siang.